Perkenalkan, saya Ria Sarana Limbah dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum untuk praktikum pembelajaran mesin week yang kedua. Jadi yang kami itu yang pertama adalah output untuk latihan yang kedua, di mana untuk latihan kedua, yang pertama adalah untuk load datanya. Nah, kode ini itu berfungsi untuk membaca file dari Titanic CSV, terus menyimpannya ke data frame pada nama data seperti ini, terus menambahkan isi data frame ke layar. Nah, dari sini output ini ada muncul 891 rows yang artinya merepresentasikan 891 penumpang Titanic dan 12 kolom yang menunjukkan atribut atau fitur dari setiap penumpangnya. Nah, kemudian untuk dimensi datanya yaitu seperti yang tadi saya bilang 891 dan 12. Kemudian kita bisa lihat informasi datanya itu memberikan gambaran umum tentang struktur datasetnya. Nah, misalnya di sini ada beberapa data yang nggak lengkap, seperti age, ini cuma punya 714 data, di mana seharusnya ada 891 data. Ini artinya ada 177 data yang kosong. Kemudian untuk kabin cuma ada 204 data, berarti ada banyak data yang kosong. Kemudian ada untuk M-word, di mana ada 2 data yang kosong. Kemudian untuk yang di F-describe ini, itu tujuannya itu nampilin statistik deskriptif untuk kolom yang numerik. Nah, data numerik itu menunjukkan bahwa distribusi usianya itu cukup besar, distribusi usianya cukup besar, dan harga tiketnya itu yang bervariasi. Nah, kemudian ini describe include object itu menjelaskan bagian dari kolom kategorikal. Selain ini yang numerik, dan ini kategorikalnya. Nah, kemudian kita bisa melihat jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Seperti tadi itu kan ada misalnya age itu punya 177 data yang kosong, kabin punya 687 data yang kosong, M punya 2 data yang kosong. Kemudian kita ngecek datanya itu ada yang duplikat atau enggak. Kalau di sini sih nggak ada data yang duplikat katanya. Nah, kemudian ada untuk visualisasi perbandingan peluang. Yang pertama ada perbandingan survive. Ini untuk nampilin jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat pada tragedi Titanic. Nah, di sini lebih banyak korban jiwanya daripada orang yang selamat. Di sini dia lebih dari 500, sementara ini dia lebih tinggi yang lebih dari 500 yang nggak selamat dan lebih dari 300 yang selamat. Perbandingannya lumayan jauh beda ya, dan distribusinya nggak seimbang. Nah, kemudian ada juga yang ini, kalau ini itu lebih ke arah numerikalnya, di sini lebih ke arah kategorikalnya, yang tidak selamat dan selamat. Hasilnya sama, yang tidak selamat jauh lebih banyak daripada yang selamat. Kemudian ada ini untuk perbandingan antara humor dan harga tiketnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang selamat itu harga tiketnya ada 2 yang selamat dan harga tiket 500 di sini. Sementara rata-rata yang tidak selamat itu memiliki harga tiket di bawah 300 itu. Jadi ini menunjukkan bahwa harga tiket dan status keselamatan memiliki pengaruh yang lebih jelas terhadap peluang selamat dibandingkan umur penumpangnya. Kemudian ada untuk proporsi gendernya. Nah, grafik pie ini itu menunjukkan komposisi gender penumpang di Titanic, di mana yang laki-laki lebih banyak di sebesar 65%, sementara yang perempuan ada 35%. Nah, kemudian ada lagi untuk latihan yang ketiga, yakni kontennya itu with COVID data yang menunjukkan bahwa penyebaran data COVID di dunia waktu COVID-19 itu. Nah, ini kalian nunjukin membaca file, terus simpan ke data frame, terus nampilin isi data frame. Nah, ukurannya itu ada 5 rows dan 60 kolom. Yang menunjukkan 60 jenis atribut ini dan 5 jenis gitu. Kemudian untuk ukuran datanya ada 180.461 rows dan 60 kolomnya. Kemudian untuk informasi datasetnya, ini dataset. Jadi punya banyak data yang kosong dia. Nah, dari awal
Baik, saya mulai dari awal lagi karena ada salah teknis tadi. Jadi untuk yang pertama itu di sini ada kode yang menunjukkan bahwa di sini ada kode yang menunjukkan bahwa menunjukkan ukuran dataset. Enggak, ini kodenya itu berfungsi untuk membaca file dan menyimpannya ke data frame, kemudian menampilkan isi data frame-nya. Bisa terlihat data frame-nya itu memiliki 5 baris dan 60 kolom. Kemudian untuk ukuran datanya ada 180, 108, 461.000 dan 60 kolom. Kemudian untuk informasi datasetnya itu banyak nilai yang kosong sehingga diperlukan tahap data cleaning sebelum analisis selanjutnya. Karena ya di sini misalnya ada 108.461 data, sementara di data-data ini ada dari 60 kolom data ini nggak semuanya punya 108.461 data. Nah, kemudian ada statistik deskriptif ini, itu nunjukin distribusi data yang enggak yang sangat tidak merata. Nah, karena ada beberapa outlier yang ekstrim, khususnya pada negara dengan populasi yang besar gitu. Dimana itu ada. Jadi kita butuh data cleaning dulu. Pertama kita cek dulu missing value-nya. Nah, dari kita bisa lihat ada lumayan banyak missing value yang terjadi di dalam bentuk presentasi dia. Kemudian kita cek data DPK di sini nggak ada. Nah, di sini juga ada kita filter datanya itu. Di sini saya pilih filter data untuk Indonesia. Terus kita filter kolom juga ada lokasi, data, tanggal, total kasus, dan total kematian. Nah, kita sorting juga datanya itu berdasarkan total kasus. Nah, terus kita bikin grup per grup gitu, grouping dan aggregation. Nah, itu kayak total kasus per negara. Jadi nunjukin kalau Afghanistan misalnya punya 150.000 kasus, Afrika punya 7 juta, terus Albania itu punya 133.000 kasus. Kemudian itu kayak kita bikin rata-rata kasus per benua kayak 4, gitu. Nah, kemudian kayak bikin ada visualisasi dasar. Jadi, untuk visualisasi dasarnya ini, uh, jadi tren kasus COVID di Indonesia itu nunjukin bahwa ada peningkatan total kasus dari waktu ke waktu. Jadi kayak tanggalnya ini, aduh, jelek kali lagi. Jadi kayak makin lama tanggalnya, makin naik dia total kasusnya. Dan ada peningkatan signifikan di sini yang nunjukin ada terjadi gelombang penyebaran COVID-19. Kemudian ada rata-rata total kasus COVID per benua. Ini nunjukin perbandingan rata-rata total kasus berdasarkan benua. Ya, benua Amerika yang punya rata-rata kasus tertinggi, sedangkan Afrika dan Oceania itu punya rata-rata terendah. Nah, ini nunjukin bedanya perbedaan tingkat penyebaran COVID-19 antar wilayah di dunia. Nah, kemudian ada hubungan total kasus dan total kematian. Jadi kayak kok total kasusnya itu berbanding secara linear ya kalau problemnya. Kayak kalau total kasusnya cuma 0, kematiannya juga 0. Sementara kalau total kasusnya ada 2,0, total kematiannya juga lumayan tinggi, di atas 4 kan. Nah, kemudian ada distribusi life expectancy. Nah, ini nunjukin perbandingan uh, yang tidak merata antara kesenjangan kualitas hidup yang nyata. Jadi kayak masih ada kelompok populasi dengan angka yang rendah, saya di 55 sampai 60 di sini, meski jumlahnya nggak banyak, sementara di sini ada 75. Jadi ini nunjukin ada distribusi yang nggak merata di beberapa populasi. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk
praktikum kedua pembelajaran mesin. Terima kasih sudah menonton.